Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan kedua ya dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 11 atau AIJ. Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anakku, alhamdulillah untuk pertemuan kedua ini masih melanjutkan dari pertemuan pertama kemarin ya. Karena kemarin di pertemuan pertama kalian sudah belajar mengenai apa itu VLAN ya, sudah mengenal apa itu VLAN. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, tetap berhubungan dengan VLAN dan akan ditambah dengan tentang IP address ya, sekedar mengingat kembali. Oke, anak-anakku, untuk materi hari ini ya, kalian nanti tujuan pembelajarannya harus wajib ya, atau harus bisa menguasai dan mampu memahami tentang apa itu VTP atau VLAN Tracking Protocol ya. Selanjutnya kalian harus mampu menguasai dan memahami interVLAN ya. Yang ketiga, kalian harus mampu juga ya sekedar mengingat kembali dan mampu memahami tentang IP address ya, dan subnet mask tentunya. Ya anak-anak semua, untuk nanti pembelajaran VLAN hari ini atau sampai materi nanti terakhir, tolong sebelum praktek kalian segera download ya tentang Cisco Packet Tracer. Baik yang sudah punya komputer maupun HP itu sudah bisa digunakan ya. Di situ sudah ada aplikasinya. Untuk HP atau mobil sudah ada ya Cisco Packet Tracer, sedangkan di komputer juga ada. Silakan download yang terbaru kalau bisa ya. Tolong persiapkan itu ya untuk praktikumnya. Selain itu nanti juga digunakan untuk belajar tentang routing ya. Apa tahu paket tracer itu? Paket tracer adalah sebuah aplikasi untuk simulasi. Jadi sebelum kalian menerapkan ke sebenarnya atau realnya sebuah jaringan, kalian harus mensimulasikan dulu apakah sudah benar atau belum. Jadi nanti kalau ada yang salah sudah diketahui dari simulasi tersebut. Paham ya? Jadi silakan download itu. Paham ya? Oke anak-anakku, kalau sudah paham segera download. Lanjut kita ke materi selanjutnya ya. Saya jelaskan mengenai VTP ya, atau VLAN Tracking Protocol. Kalau menurut Cisco System Incorporation, track adalah sebuah sambungan point-to-point antara satu atau lebih Ethernet switch interface dengan perangkat lainnya seperti router atau switch. Ethernet track dapat berupa lalu lintas data dari berbagai VLAN hanya dalam sebuah link ya. Nah, sebuah VLAN track memungkinkan pertukaran data dalam seluruh jaringan ya. Metode track ini menggunakan protokol IEEE 802.1v untuk sinyalin berkomunikasi pada interface fast Ethernet dan gigabit Ethernet ya. Jadi metode track ini menggunakan protokol IEEE 802.1v. Nah, ada dua tipe ya. Ada dua tipe mekanisme dalam tracking. Yang pertama adalah frame filtering, yaitu tabel filtering dibangun untuk setiap switch. Switch saling berbagi informasi alamat tabel. Ketika switch menerima sebuah frame paket, maka switch akan membandingkan alamat frame yang diterima dengan alamat yang ada di dalam tabel filtering. Kemudian switch akan melakukan aksi yang sesuai. Switch hanya bekerja sampai layer 2 ya. Switch hanya menggunakan informasi header dan Ethernet frame untuk menentukan paket, di mana dalam paket header tersebut tidak terdapat informasi mengenai dari VLAN mana paket tersebut berasal. Ya, jadi switch ini hanya sampai ke layer 2. Sedangkan yang kedua, tipe mekanisme tracking yang kedua adalah frame tracking. Frame tracking telah diadopsi sebagai standar mekanisme tracking oleh IEEE. Tracking protokol yang menggunakan frame tracking mempercepat pengiriman frame dan mempermudah pengaturan link fisik yang unik antara dua switch mampu membawa lalu lintas data untuk semua VLAN.
Nah, untuk mencapai inti, setiap frame yang dikirim pada link diberi task untuk mengidentifikasikan frame tersebut milik VLAN yang sama. Nah, dua skema tadi yang paling umum digunakan untuk Ethernet adalah Inter-Switch Link atau ISL, ini protokolnya milik Cisco ya. Yang kedua adalah 802.1G, itu standar yang dikeluarkan oleh dari IEE. Ya, itu standarnya dari IEE yang biasanya digunakan ya. Kalau yang switch link tadi, Inter-Switch Link tadi itu protokol yang dimiliki oleh Cisco ya. Nah, frame tagging pada VLAN ini ya secara khusus itu dikembangkan untuk komunikasi pada jaringan switcher ya. Frame tagging menempatkan identifier yang unik pada header setiap frame ya. Jadi frame tagging ini menempatkan identifier atau identifinya ya, tapi yang unik di dalam header dan dan setiap framenya. Paham ya? Oke. Nah, VTP atau VLAN Tracking Protocol merupakan fitur yang terdapat pada switch Cisco Catalyst yang sangat berguna terutama dalam lingkungan switch skala besar yang meliputi beberapa VLAN. VTP digunakan untuk menyederhanakan pengelolaan VLAN dengan menggunakan basis data yang menghubungkan beberapa switch. Jadi, fungsi dari VTP ini adalah untuk menyebarluaskan konfigurasi VLAN yang ada ke seluruh switch dalam satu jaringan yang memiliki VTP domain yang sama dan berjalan dalam track link. Jadi keuntungan yang didapatkan dari VTP ini yaitu yang pertama, tidak mungkin ada kesalahan dalam konfigurasi VLAN. Yang kedua, ketika ada perubahan VLAN maka VLAN tersebut akan disebarluaskan ke switch lain ya. Switch di sini adalah maksudnya perangkatnya ya. Di dalamnya ada sistemnya. Paham ya? Karena apa? Switch yang kita gunakan di sini ada switch yang apa kemarin? Manageable. Kalau unmanageable tidak ada sistemnya. Kalau unmanageable yang kalian biasa lihat di lab yang sehari-hari kalian lihat itu ya. Kalau yang sudah ada sistemnya jelas harganya lebih mahal ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. VTP memiliki beberapa komponen penting dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, VTP domain. Tujuan utama dari penerapan VTP adalah memudahkan pengaturan switch Cisco sehingga dapat diatur sebagai suatu grup. Nah, sebagai contoh, jika VTP dijalankan pada suatu switch pada semua switch Cisco, ketika salah satu switch membuat VLAN baru, maka VTP akan menyebarkan database VLAN yang berisi VLAN tersebut ke seluruh switch dengan domain VTP manajemen yang sama, sehingga switch yang lain juga memiliki VLAN baru tersebut dalam database VLAN yang mereka. Jadi switch yang lain juga memiliki VLAN baru tersebut dalam database VLAN mereka. Jadi VLAN tersebut diatur sebagai suatu grup ya, dan dijalankan pada semua switch Cisco ya. Yang kedua, VTP mode. Ketika suatu switch akan menjadi bagian dari suatu domain, VTP manajemen switch tersebut harus dikonfigurasikan ke dalam salah satu dari VTP mode yang dapat digunakan. VTP mode yang dapat digunakan pada switch antara lain sebagai berikut. Ada VTP server. VTP server itu apa? VTP server punya kontrol penuh atas pembuatan VLAN atau pengubahan domain mereka ya. Jadi semua informasi VTP itu disebarkan ke switch lainnya yang terdapat dalam domain tersebut. Sementara semua informasi VTP yang diterima disinkronisasikan dengan switch lain. Paham ya? Itu untuk VTP server. Sedangkan kalau VTP client, itu VTP mode client tidak memperbolehkan administrator untuk membuat, mengubah, atau menghapus VLAN manapun. Pada waktu menggunakan mode client nanti, switch mendengarkan siaran VTP dari switch yang lain, kemudian memodifikasikan ya konfigurasi VLAN pada dirinya sendiri. Itu kalau menggunakan VTP client. Sedangkan kalau VTP transparan, itu switch yang berada dalam mode transparan tidak berpartisipasi dalam VTP. Dalam mode transparan switch tidak menyebarkan konfigurasi VLAN-nya sendiri, dan switch tidak mensinkronisasi database VLAN-nya dengan siaran yang diterima. Jadi switch tersebut hanya meneruskan paket siaran yang diterima ke switch yang lainnya. Paham ya? Nah, jika ada VLAN yang ditambah atau dihapus atau diubah pada switch yang berjalan dalam mode transparan, perubahan tersebut hanya bersifat lokal pada switch itu sendiri dan tidak disebarluaskan ke switch lainnya dalam domain tersebut. Itu fungsi dari VTP
transparan ya. Nah, kalau berdasarkan gambar ya, kalau berdasarkan gambar dilihat dari gambar berikut atau di samping ya, dijelaskan di mana PC VLAN 10 dengan PC VLAN 20 ya. Jadi ini. Jadi bisa VLAN 10, VLAN 20 ini grupnya ya. Tidak dapat terhubung walaupun IP yang digunakan masih dalam satu jaringan. Jadi kalau grupnya ini berbeda tapi IP-nya sama, masuk dalam satu jaringan tapi grupnya berbeda, dia pasti tidak akan terhubung ya. Paham ya? Jadi walaupun kalian membuat IP yang sama dalam satu jaringan ini ya, tapi kalau beda grup, di sini ada VLAN 10, sini VLAN 20, misalkan VC3 kalian masukkan VLAN 20, VC2 kamu masukkan VLAN 10 ya. Terus VC0 ini kamu masukkan VLAN 10, VC1 ini kamu masukkan VLAN 20. Yang terkoneksi misalkan ini dalam satu jaringan semua ya. Yang terkoneksi ya PC1 sama PC3 karena grupnya PC2 VLAN 20. Sedangkan PC2 sama PC0 itu pasti terkoneksi dengan VLAN 10. Jadi grupnya ini sama, maksudnya sama itu PC0 dan PC2 itu grupnya VLAN 10, jadi bisa terhubung. Nah, VLAN 20 ya terhubung ya karena grupnya sama. Sedangkan kalau sudah beda grup, walaupun satu jaringan dia tidak akan tersambung. Ibaratnya PC2 dengan PC3 mungkin juga tidak akan tersambung karena sudah berbeda grup. Nah, dengan adanya VLAN tracking ini ya, penghubung baik antara switch dengan switch atau switch dengan router, track ini dapat dikatakan satu kabeling yang dapat membawa banyak VLAN. Dengan track kita dapat menghemat penggunaan kabel link. Jadi kalau sudah ada tracking barulah ya bisa tersambung antara switch dengan switch atau switch dengan router. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada juga yang namanya inter-VLAN ya. Inter-VLAN ya. Spare router diperlukan jika sebuah host dalam suatu broadcast domain ingin berkomunikasi dengan host lain dalam broadcast domain yang berbeda. Jika sebuah VLAN menjangkau banyak perangkat, track digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Ya. Koneksi inter-VLAN dapat dicapai dengan koneksi logika atau koneksi fisik. Koneksi logika terdiri dari koneksi tunggal atau track dari switch ke router. Track tersebut dapat mendukung banyak VLAN. Topologi ini disebut router on a stick ya, router on a stick karena ada koneksi tunggal ke router walau sebenarnya ada banyak koneksi logika antara router dan switch. Koneksi fisik terdiri dari koneksi tunggal yang terpisah untuk tiap VLAN. Ini berarti dapat interface yang terpisah untuk tiap VLAN ya. Kita ambil contoh berdasarkan gambar di samping. Layer 2 switch tidak mampu untuk meneruskan lalu lintas antara VLAN tanpa bantuan router ya. Ini ya. Untuk dapat menghubungkan antar VLAN kita menggunakan perangkat yang memiliki kapasitas pada layer 3 switch ya, atau menggunakan router. Jadi kalau ingin terhubung antara PC1 dengan PC3 ya, tadinya tidak terhubung karena di sini berbeda grup, karena sudah ada router di sini dengan menggunakan layer 3 switch atau menggunakan router ya, itu kalian sudah bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Makanya ada yang namanya inter-VLAN. Jadi menghubungkan antar VLAN. Paham ya? Oke. Materi hari ini tentang inter-VLAN sama VTP VLAN tracking protokol. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan belum ada yang tanyakan, nanti silahkan diskusi di grup ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti insya Allah saya jawab ya. Kalau misalkan ada teman yang kalian bisa sudah jawab, alhamdulillah ya. Biar bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain dan menggali informasi ya. Oke ya. Tetapi nanti sebelum kalian masuk ke konfigurasi VLAN ya, sebelum kita praktek VLAN, alangkah baiknya kalian mengingat dan mampu mengerjakan IP address dan perhitungannya. Jadi karena VLAN ini nanti selain kalian ya harus paham IP, juga harus mampu menghitung ya. Kalau subnet kalau misalkan prefixnya berbeda, berarti otomatis kalian juga harus menghitung dapatnya IP ini berapa ya, jumlahnya berapa jaringan ya, seperti itu. Jadi per hostnya berapa juga kalian harus hitung nanti. Jadi kalian harus paham, kalau saya membuat 10 komputer, minimal saya harus pakai berapa prefixnya
ya, misalkan seperti itu. Oke ya, paham ya? Jadi nanti juga ada materi ya tentang IP address ya di form office di bawahnya ya. Silakan dipelajari, diingat-ingat kembali ya. Kalau sudah, silakan dikerjakan tugas yang ada di situ tentang IP address ya. Oke? Ada yang tanyakan? Seperti tadi ya, kalau ada yang tanyakan ya nanti diskusi di tim saja. Kalau sekarang belum ada yang ditanyakan, walaupun ditanyakan kan ya belum bisa karena kita menggunakan mode apa? Mode daring, mode jarak jauh. Jadi biasanya nanti ya silahkan ditanyakan di grup Teams-nya. Oke? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi hari ini ya. Jika kalian belum gabung di kode Teams-nya ya, silahkan, itu sudah saya tulis kembali atau sudah saya tampilkan lagi. Kode Teams-nya untuk 11.1 A4NZL1S, sedangkan 11.2 NALDYKO ya. Untuk nomor HP saya itu ya, sudah dicatat. Monggo, gak dicatat ya enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Dadah. Selamat belajar dan selamat menggapai cita-cita. Semangat!